Untuk mendapatkan nilai A, kami yakin Anda dapat memperolehnya. Namun, untuk sekaligus dapat memahami dengan baik, tidak ada jaminan. Upaya dengan menyelesaikan latihan, soal, dan problem ternyata tidak cukup. Meskipun Anda memegang buku manual sekalipun, semuanya belum menjamin. Agar Anda mendapatkan nilai A sekaligus paham, Anda perlu pendamping. Pendamping itu layaknya pelatih dalam cabang olahraga yang memberi panduan. Bergabunglah bersama kami Bioskop Akuntansi. Kami menyediakan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pelatih Anda di bidang akuntansi. Salam Indonesia buat pemirsa semua. Kali ini kita membahas bagaimana cara penyelesaian akun persediaan barang dagangan di neraca lajur. Informasi yang disiapkan di sini ya, persediaan barang dagangan 76.000. Ini dia. Ini merupakan persediaan awal. Ada dua cara yang ditawarkan. Pertama dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Dan satu lagi tanpa membuka akun ikhtisar laba rugi. Keterangan yang kita peroleh bahwa pada akhir periode persediaan barang dagangan 83.000. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini kita lihat persediaan awal yang 76.000 ini harus kita habiskan terlebih dahulu. Untuk dapat menghabiskannya, tentu kita harus kredit 76.000. Satu debit 76, kredit 76 berarti habis. Imbangannya debit, ikhtisar laba rugi 76.000. Nah, dengan saldo persediaan barang sudah menjadi 0, tentu kita sudah mudah memasukkan persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya itu 83.000, kita letakkan di sini 83.000 debit dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, ini dia. Lalu ini kita rekalkulasi untuk mendapatkan saldo neraca saldo yang disesuaikan atau adjusted trial balance. Nah, di sini sudah jelas persediaan barang 83.000. Tapi untuk ikhtisar laba rugi yang ada selisihnya sebesar 7.000 tidak bisa dikompensasikan secara langsung, melainkan harus tetap dipertahankan. Kenapa? Anda bisa lihat penjelasannya di video kita yang ada penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Nah, lalu dari kedua item ini, persediaan barang dagangan dan ikhtisar laba rugi, kita selesaikan ke posnya masing-masing. Persediaan barang dagangan itu masuk ke neraca 83.000, sedangkan ikhtisar laba rugi 76.000 yang debit ini masuk ke dalam kolom laba rugi juga di sebelah debit sebesar jumlah yang sama, yaitu 76.000. Demikian juga untuk yang kredit 83.000. Nah, itu kalau menggunakan akun atau membuka akun ikhtisar laba rugi. Nanti kita akan bahas sedikit kenapa harus diletakkan di debit dan di kredit. Sekarang kita membicarakan penyelesaian persediaan barang dagangan tanpa harus membuka akun ikhtisar laba rugi. Persediaan barang dagangan 76.000, ini dia. Kemudian tidak ada penyesuaian, berarti tetap 76.000 di adjusted trial balance. Lalu kita masukkan ke dalam kolom profit and loss ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi di sebelah debit itu menampung unsur-unsur biaya. Pertanyaannya, apakah persediaan barang dagangan identik dengan biaya?
Jawabnya ya. Jawabnya ya. Kenapa demikian? Persediaan barang dagangan akhir periode atau kemarin sore, katakanlah 76.000. Itu harta kemarin sore. Beralih hari, beralih waktu ke hari ini, itu merupakan persediaan awal, juga merupakan harta. Namun kita harus ingat, ini diupayakan atau harus atau diasumsikan dijual dalam hari ini. Penjualan barang dagangan itu merupakan suatu pengorbanan ekonomis. Pengorbanan ekonomis itu adalah biaya. Sehingga dengan demikian, persediaan barang dagangan awal itu merupakan komponen biaya. Kemudian penyelesaian berikut, dikreditkanlah 83.000 untuk membukukan persediaan akhir. Kenapa harus dikreditkan? Nah, sore nanti tinggal 83.000. Kalau 83.000 itu merupakan persediaan akhir, tentunya itu akan diupayakan untuk dijual pada hari kerja berikut atau pada keesokan hari. Otomatis yang kita jual sekarang tidak seluruhnya terjual. Sehingga kita harus ingat, harga pokok penjualan itulah pengorbanan, dalam arti itu biaya. Karena ada yang belum terjual, tentu biayanya berkurang. Biaya berkurang itu ekuivalen dengan pendapatan. Itu diletakkan di kredit ikhtisar laba rugi atau profit and loss summary, yang kemudian kita letakkan di sini 83.000 di neraca. Jadi kalau kita lihat, output terakhir itu kan ada di profit and loss dan balance sheet. Di profit and loss dengan cara menggunakan akun ikhtisar laba rugi, 76.000 debit, 83.000 kredit sama, dan balance sheet 83.000 debit, baik di atas maupun di bawah. Demikianlah penjelasan mengenai cara menyelesaikan akun persediaan barang di neraca lajur. Selamat mengikuti ujian akhir semester. Terima kasih. Salam Indonesia.